Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalan kembali, nama saya Rati dan pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi use case diagram tutorial. Pada video ini kita akan sama-sama untuk praktek membuat sebuah use case diagram. Oke, kita langsung mulai. Di sini saya menggunakan aplikasi draw.io untuk menggambar use case diagram. Tapi teman-teman bisa menggunakan tools lain, ada banyak banget untuk bisa membuat diagram seperti StarWML, Visio, kemudian Lucidchart, Kako juga bisa. Itu sama aja, nggak apa-apa, ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk praktek pembuatan use case diagram ini, kita coba ambil contoh untuk membuat sebuah sistem. Kita namakan itu My Neuron Cell ya, My Neuron Cell Apps, yaitu sebuah aplikasi untuk layanan operator seluler. Oke, yang pertama kita coba identifikasi siapa saja aktor pada sistem ini, siapa saja yang terlibat dalam aplikasi Neuron Cell. Kita coba buat dua contoh ya, ada dua aktor yang terlibat di sistem ini, yaitu yang pertama adalah pelanggan, yaitu orang yang menggunakan aplikasi Neuron Cell. Kemudian yang kedua adalah kita beri nama neuron cell, yaitu bagian yang mengelola data informasi di neuron cell. Oke, nah di sini ada dua aktor dan dua aktor di dalam sebuah use case itu bisa dibedakan. Yang pertama itu ada primary aktor dan yang kedua ada secondary aktor. Biasanya primary aktor adalah yang menginisiasi sistem. Jadi orang utama yang memulai dan menggunakan sistem. Sedangkan secondary aktor adalah orang atau sesuatu yang mendukung dan menyediakan informasi sistem. Oke, nah kita coba lihat di dua contoh ini mana yang termasuk kepada primary aktor dan mana yang termasuk kepada secondary aktor. Nah, di sini pelanggan adalah orang yang menggunakan aplikasi Neuron Cell. Berarti di sini pelanggan adalah termasuk ke dalam primary aktor. Secondary aktor di sini adalah Neuron Cell, yaitu bagian yang mengelola data informasi Neuron Cell atau yang mendukung setiap transaksi yang dibutuhkan oleh primary aktor. Nah, untuk posisi primary aktor biasanya ada di sebelah kiri, sedangkan secondary aktor itu berada di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lihat apa saja use case yang ada pada aplikasi Neuron Cell. Nah, kita coba ambil contoh yang mudah. Kita coba cari ini bentuk oval untuk penggambaran use case. Yang pertama, use case yang akan kita buat yaitu login, yaitu fungsional di mana pelanggan akan melakukan login sebelum mengakses aplikasi. Kemudian yang kedua, cek saldo. Fungsi untuk tahu ada berapa saldo pulsa kita. Kemudian kelola inbox. Untuk mengelola pesan informasi yang dikirimkan dari Neuron Cell. Kemudian selanjutnya beli paket. Nah, fungsi ini digunakan untuk transaksi antara pelanggan dan Neuron Cell, seperti misalnya beli internet atau telepon. Oke, sekarang kita punya 4 use case. Nah, untuk penamaan use case biasanya dimulai dengan kata kerja dan didefinisikan sesimpel mungkin agar dapat dipahami. Kemudian untuk urutan use case, jika memungkinkan, disarankan sesuai dengan logic bisnis proses yang ada. Gitu. Seperti contohnya di sini kita simpan login di bagian paling atas. Login adalah hal pertama yang akan dilakukan pelanggan ketika menggunakan aplikasi. Oke, sudah ada aktor dan use case. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba lihat interaksi di antara aktor dan juga use case. Nah, pada contoh kita, di sini pelanggan perlu melakukan fungsi apa saja.
Nah, di sini pelanggan perlu melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Maka kita coba tarik garis dari pelanggan ke use case login. Nah, relasi yang kita lihat di sini adalah relasi asosiasi, yaitu ada komunikasi dasar antar objek. Kemudian kita lihat kembali, aktor pelanggan di sini juga berinteraksi dengan use case yang lainnya, yaitu cek saldo, kelola inbox, dan juga beli paket. Keempat use case ini adalah fungsional yang bisa digunakan oleh pelanggan. Nah, lanjut kita lihat aktor dari neuron cell itu berelasi dengan use case apa saja. Use case mana saja yang berinteraksi dengan aktor neuron cell. Nah, di sini neuron cell itu berelasi dengan kelola inbox ya. Jadi kasusnya di sini neuron cell akan mengirimkan pesan notifikasi kepada pelanggan. Nah, kita tarik garis yang sama ya, asosiasi dari neuron cell ke use case kelola inbox. Nah, di sini neuron cell tidak perlu melakukan login, cek saldo, ataupun beli paket, karena fungsi tersebut ditunjukkan hanya untuk pelanggan. Nah, kita sudah selesai membuat sebuah use case diagram yang sederhana. Nah, tapi masih ada 3 jenis relasi lainnya yang perlu kita praktekkan selain dengan asosiasi, yaitu extend, kemudian generalisasi, dan juga include. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh untuk use case yang bisa menggambarkan relasi include, extend, dan juga generalisasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba lihat pada use case diagram ini. Pada use case diagram ini, ketika pelanggan melakukan login ke dalam aplikasi, sistem akan melakukan validasi user apakah user tersebut terdaftar di aplikasi. Nah, atau apakah username dan password yang diinputkan itu adalah sesuai. Maka dari itu, di sini ada tambahan untuk use case validasi user. Nah, di sini untuk use case login adalah use case dasar dan validasi user adalah use case tambahan. Setiap kali pelanggan login, otomatis melakukan validasi user. Maka relasi yang terjadi di sini adalah relasi include. Nah, coba kita tarik garis putus-putus dari use case login menuju use case validasi user. Kemudian kita tambahkan label double chevron include. Contoh lainnya di sini yaitu ketika kita beli paket, sistem akan melakukan pengecekan saldo apakah cukup melakukan transaksi atau tidak. Nah, di sini maka kita tambahkan satu use case untuk verifikasi saldo, di mana relasinya adalah sama, yaitu include ya. Karena ketika misalnya kita beli paket, proses verifikasi saldo akan otomatis dilakukan juga. Oke, kita lanjut ke contoh yang lainnya. Nah, di sini ada use case lupa password ya. Kita tambahkan use case lupa password. Jadi ketika pelanggan tidak dapat login karena lupa password, pelanggan dapat menggunakan fungsi lupa password ini gitu, untuk mengganti password dengan yang baru. Nah, untuk case lupa password itu sifatnya adalah opsional gitu. Jadi ketika pelanggan akan melakukan login, itu bisa saja dilakukan lupa password atau pelanggan bisa langsung login ke dalam sistem aplikasi. Nah, maka relasi yang terjadi di sini adalah relasi extend gitu. Nah, kita coba tarik garis putus-putus dari use case lupa password ke use case login. Kita tambahkan label extend dengan double chevron. Nah, case lainnya di sini terkait dengan use case kelola inbox. Jadi di sini kita tambahkan use case filter pesan. Jadi ketika pelanggan melakukan kelola inbox,
Pelanggan dapat juga melakukan filter pesan untuk mempermudah pencarian pesan. Nah, filter pesan ini bersifat opsional. Maka relasi yang terjadi adalah relasi extend, maka kita tarik garis putus-putus dari use case filter inbox ke kelola inbox. Nah, sedikit summary untuk perbedaan include dan extend di sini. Jadi, kita bisa lihat dari aksi yang terjadi di antara use case umum dan use case tambahan. Kalau misalnya untuk include use case tambahan seperti di sini validasi user dan juga verifikasi saldo, itu aksinya adalah otomatis dilakukan bersamaan dengan use case dasar. Nah, use case dasarnya di sini login dan juga beli paket. Kemudian kalau misalnya extend itu sebaliknya, yaitu bisa dilakukan atau tidak, jadi opsional gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah arah tanda panah. Ini berbeda ya, kalau misalnya include, garis panahnya adalah dari use case dasar ke use case tambahan. Nah, kalau misalnya extend itu dari use case tambahan ke use case dasar. Oke, mudah-mudahan sudah clear ya perbedaan dari include dan extend itu seperti apa. Nah, sekarang kita coba lanjut ke relasi yang lainnya. Contoh selanjutnya, di sini kita tambahkan use case filter kategori promosi dan juga filter kategori layanan. Nah, kedua use case ini adalah spesialisasi dari use case filter inbox. Jadi di sini pelanggan dapat mencari pesan inbox dengan menggunakan kategori tersebut. Nah, relasi yang terjadi di sini adalah relasi generalization gitu, karena ada spesialisasi use case untuk use case umum. Nah, untuk penggambaran garisnya, kita tarik garis dari use case spesialisasi ke arah use case umum atau use case generalnya. Nah, garis arah panahnya kita gambarkan seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita sudah hampir selesai mengerjakan use case diagram ini. Nah, ada satu komponen lagi yang bisa kita tambahkan untuk menyempurnakan use case diagram ini, yaitu sistem. Nah, sistem kita gambarkan dengan kotak persegi panjang. Kemudian kita tambahkan penjelasan terkait dengan nama sistem kita di bagian atas. Nah, sistem atau kotak persegi panjang ini akan mengelompokkan use case yang sudah kita buat. Kotak sistem ini akan membantu kita mendefinisikan apa saja scope dari sistem kita. Nah, yang perlu diingat adalah aktor bukan bagian dari sistem. Itu makanya posisinya ada di luar kotak sistem. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk pembuatan use case diagram kita. Jadi kita sudah melengkapi dengan berbagai komponen yang ada pada use case diagram, kita sudah praktek. Nah, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama dan membantu dalam penjelasan pembuatan use case diagram. Nah, use case diagram neuron cell ini adalah contoh basic. Jadi sederhana sekali. Kedepannya, ketika kita akan membuat use case diagram, maka buatlah sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Dan sebagai catatannya, yang perlu kita ingat, sekompleks apapun sistem kita, sebaiknya kita batasi untuk visualisasi dan fungsi dari use case diagram ini. Kita bisa menyimpan detail lainnya pada diagram UML selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak materi use case diagram tutorial ini. Semoga bermanfaat. Nah, silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan join di forum diskusi yang sudah disediakan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.